Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, KPU Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum 2024 kepada para pemulung di TPA Sanggrahan. Sosialisasi ini penting dilakukan agar sebagai calon pemilih tahu tentang tata cara pemilu dan bisa menggunakan hak pilihnya masing-masing. Keterbatasan akses pada sebagian kelompok masyarakat merupakan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyebarluaskan informasi pemilu serentak 2024. Inilah yang menjadi alasan KPU Temanggung untuk turun langsung menyambangi para pemulung yang sehari-hari berada di tempat pembuangan akhir TPA Sanggrahan, Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat 23 Juni. Komisioner KPU Temanggung Henry Sofyan Rois mengatakan terbatasnya waktu yang mereka miliki serta minimnya sarana informasi seperti televisi dan radio menyebabkan mereka belum mengetahui tentang pemilu serentak nanti. Bahkan sebagian di antara mereka belum mengetahui nama-nama partai peserta pemilu serta siapa calon presiden maupun calon legislatif yang harus mereka pilih nanti. Pelaksanaan sosialisasi secara langsung penting dilakukan untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan partisipasi mereka dalam gelaran Pesta Demokrasi pada Februari nanti. Mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi-informasi tentang pemilu, dan mereka juga kemungkinan sumber dayanya juga tidak kurang memadai untuk mengakses berita-berita tentang pemilu. Karena itu kemudian kita berinisiatif dengan datang ke sini, dengan langsung mendatangi mereka. Diharapkan mereka kemudian bisa mengetahui informasi-informasi tentang pemilu. Tentang partai. Tentang ini ya, apa? Pemilu 2024. Itu kapan, Bu? Tanggal 14 Februari 2024. Berarti Ibu sudah tahu ya? Ya. Besok mau mencoblos nggak, Bu? Insya Allah kalau nggak ada halangan. Pada kesempatan sosialisasi langsung ini, KPU Temanggung memberikan penjelasan terkait tahapan pemilu, partai peserta pemilu, waktu pencoblosan, cara pengecekan DPT, dan lokasi TPS. Selain kepada para pemulung, sosialisasi serupa juga akan dilakukan KPU Temanggung dengan menyasar komunitas, ormas, dan penyandang disabilitas. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung menyiapkan 23 perjalanan kereta api jarak jauh dalam menyambut libur panjang Idul Adha 2023. PT Kereta Api juga menyediakan promo anti jaim atau kejutan trip Juni asyik melimpah, potongan harga 25% untuk keberangkatan 25 Juni hingga 9 Juli mendatang. Jelang libur panjang Hari Raya Idul Adha, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung menyiapkan 23 perjalanan kereta api jarak jauh. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodir lonjakan penumpang karena adanya perpanjangan masa libur pada pekan depan dari tanggal 28 Juni hingga 30 Juni. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Mahendro Trangbawono, sampai tanggal 22 Juni, jumlah pesanan tiket telah mencapai 39.000 untuk periode keberangkatan 27 Juni hingga 2 Juli. Masa libur Idul Adha yang sangat panjang tentunya akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bepergian ataupun berlibur. Mengantisipasi hal tersebut, PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 23 perjalanan kereta api ke seluruh jurusan, di mana berdasarkan data pantauan sementara sampai tanggal 22 Juni sudah terjual sebanyak 39.000 pada periode 27 Juni sampai 2 Juli. Mahendro menambahkan untuk memeriahkan libur panjang, PT KAI juga memberikan promo anti jaim atau kejutan trip Juni asyik melimpah dengan potongan harga 25% untuk periode keberangkatan 25 Juni hingga 9 Juli mendatang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha pada 28 Juni 2023, PT Pertamina Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara melakukan berbagai langkah agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat, khususnya tabung LPG ukuran 3 kg.
Dalam beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk di Kota Malang. Hal ini disebabkan adanya indikasi kecurangan oleh oknum pengecer yang membeli LPG dalam jumlah besar untuk dijual ke warga yang tidak berhak. Kelangkaan ini juga diprediksi menjelang Hari Raya Idul Adha pada 28 Juni 2023 mendatang, sekaligus masa libur panjang. Manajer Area Komunikasi dan CSR PT Pertamina Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Jatim Balinus Ahad Rahedi pada Jumat 23 Juni 2023 menyatakan pihaknya mengantisipasi kelangkaan LPG dengan menambah 5 hingga 6% stok LPG di setiap pangkalan resmi. Ya sebenarnya kelangkaan itu perlu kenali lagi apakah di level pengecer atau pangkalan resmi Pertamina. Karena pantauan kami sampai level pangkalan resmi itu stok aman dan tersedia. Plus warga juga bisa membeli sesuai harga HET seprovinsi Jatim yang sama Rp16.000. Kalau warga membeli di atas harga itu sudah bisa dipastikan bahwa itu di level pengecer. Jadi himbauan kami, harapan kami masyarakat jika memang membutuhkan dan sulit menemukan di level pengecer bisa menghubungi 135, menyampaikan domisili rumahnya di mana supaya bisa diarahkan ke pangkalan resmi terdekat dari rumahnya supaya bisa kepastian stok ada dan harga sesuai HET. Konsumsi LPG di Jawa Timur saat ini mencapai 4.673 metrik ton yang didistribusikan oleh 39.319 pangkalan resmi di Jawa Timur yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan. Pemirsa, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang dan sejumlah BUMN menggelar aksi bersih pantai tiram di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Usai aksi memungut sampah di dekat kawasan konservasi tersebut, acara dilanjutkan dengan sosialisasi pengelolaan sampah bagi warga sekitar. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional LKKPN Pekanbaru bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Padang dan sejumlah BUMN menggelar aksi bersih pantai tiram di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat 23 Juni. Analis perencanaan LKKPN Pekanbaru Wahyudi Andrito mengatakan, meski pantai tiram tidak termasuk ke dalam kawasan konservasi nasional, namun pembersihan di pantai ini bisa berdampak positif pada kawasan konservasi yang ada di sekitaran Pulau Pieh. Kegiatan ini juga melibatkan kelompok masyarakat penggerak konservasi Raja Samudra. Dari pantai tiram ini apabila terjadi pasang surut, gelombang, tentu sampah-sampah yang ada di pantai ini akan membawa sampah plastik ke daerah kawasan konservasi kita. Usai aksi memungut sampah di dekat kawasan konservasi tersebut, acara dilanjutkan dengan sosialisasi pengelolaan sampah bagi warga sekitar. Ini kami berkolaborasi dengan seluruh masyarakat, berharap di pinggir pantai untuk mendirikan bank sampah. Semoga kegiatan ini dapat apresiasi, dapat bantuan oleh semua pihak. Kelompok masyarakat penggerak konservasi ini berharap dengan dibangunnya bank sampah di pesisir pantai, tidak hanya mengurangi jumlah sampah, namun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Melatih anak penyandang autis agar lebih mudah fokus dan berkonsentrasi bisa dilakukan dengan melatih mereka melukis. Selain itu, melukis juga mampu melatih gerakan motorik pada anak dan lebih kreatif. Tentu saja pelatihan ini memerlukan pelatihan yang dijalankan oleh profesional seperti yang berlangsung di Rumah Layanan Autis di Semarang, Jawa Tengah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Rumah Layanan Autis Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 23 Juni, dilaksanakan terapi bagi anak penyandang autis agar bisa lebih mudah fokus dan berkonsentrasi melalui terapi kesenian melukis. Di tempat ini, anak-anak penyandang autis dibimbing melukis oleh pendamping yang merupakan seorang art terapi. Dalam proses terapi, anak-anak diberi peralatan melukis seperti kuas,
cat air, dan juga kanvas untuk menghasilkan sebuah karya seni lukis yang kreatif sesuai ekspresi mereka masing-masing. Dengan metode terapi melukis ini, anak penyandang autis diharapkan akan lebih fokus dalam berperilaku. Selain itu juga mampu melatih kepekaan gerakan motorik dan sensorik, sehingga anak lebih kreatif. Tidak mudah mengajarkan dan melatih mereka. Dibutuhkan kesabaran ekstra, serta kemampuan mengendalikan emosi, baik emosi anak maupun emosi pada diri sendiri. Intinya pada saat kami memberikan terapi melukis ini, kami lebih memperhatikan sebenarnya untuk mengembangkan fokus mereka, konsentrasi mereka, kemudian motorik mereka, sensori mereka, karena mereka kan harus berhubungan selain dengan krayon, nanti akan progresnya akan meningkat menjadi cat air, dimana kalau sensori anak itu masih mengalami hambatan, yaitu kita harus terus melatihnya. Kadang anak-anak autisme sendiri itu ada ibaratnya kayak kalau dia tantrum ataupun distrak itu memang ada sebab akibatnya. Lah tiba-tiba saat ada jam saya ini ternyata kondisinya masih tadinya tantrum, itu nanti ada letup-letupannya. Ya sebenarnya itu asiknya juga, dalam artian nanti tak suruh berkarya, ini karyanya tuh saat dia kondisi marah dan muatannya tuh juga ada di situ deskripsinya, yang itu nanti saya share ke orang tua, ke keluarganya dia, dan ke khalayak umum kalau ada pameran seperti ini. Hasil lukisan karya anak-anak yang berlatih di Rumah Layanan Autis Kota Semarang ini tidak hanya sekadar sebuah karya untuk dipamerkan atau dibawa pulang, tetapi bisa diaplikasikan secara digital untuk dicetak sebagai souvenir seperti pada kaos, gantungan kunci, ataupun pada tas. Pemirsa, kawasan hutan kota yang terletak di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, merupakan kawasan terbuka hijau yang selayaknya dijaga. Oleh karenanya butuh peran dari banyak pihak untuk menjaga hutan hujan tropis seluas 2,7 hektar ini agar tetap tumbuh dan lestari. Pemerintah Kota Pontianak berkolaborasi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Jumat 23 Juni, melakukan upaya pelestarian sekaligus pemanfaatan kawasan hutan kota di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kawasan ini terletak di lingkungan arboretum yang menjadi lokasi penanaman dan pengembangbiakan tanaman untuk penelitian oleh Universitas Tanjung Pura atau UNTAN. Selain difungsikan sebagai pusat pendidikan dan penelitian tumbuhan endemik Kalimantan, miniatur hutan hujan tropis seluas 2,7 hektar ini juga merupakan perwujudan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah setempat. Berdasarkan data Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Pontianak, hutan yang berada di tengah kota ini memiliki 190 spesies pohon, 172 tumbuhan perdu, 86 jenis anggrek, dan lebih dari 93 jenis hewan, mulai dari herpetofauna, burung, hingga serangga. Menjaga kualitas udaranya, ya, menjadi semakin lebih berkualitas, dan kita akan ciptakan Pontianak sebagai taman, salah satu taman kota yang ada di taman, dikelilingi dengan pohon-pohon endemik. Setiap adik-adik kita mahasiswa yang turun ke lapangan, mereka mengambil bibit di alam, kemudian mereka tanam di sini. Nah, tidak hanya pohon, kita juga ada jadi tumbuh-tumbuhan lain, misalnya dari kelompok anggrek, kelompok pakis. Konsentrasi kawasan hutan kota di Pontianak tidak hanya sebatas sentral edukasi dan program pemerintah semata. Keberadaannya juga menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi di kawasan kampus melalui sejumlah produk usaha mikro berbasis alam, hasil kreativitas, dan juga inovasi mahasiswa. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.